Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kata Data, salam sehat, salam produktif selalu. Apa kabar? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat dan selalu konsisten menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali hari ini saya Bunga Harumdani dapat menemani Anda dalam Indonesia Outlook 2022 Urban Sustainability, tren masa depan perkotaan. Selain di Zoom, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Kata Data Indonesia, serta Instagram dan website katadata.co.id. Kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir sesi nanti, jadi silahkan bagi sahabat Kata Data yang ingin bertanya bisa melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Dan kami juga menyediakan fasilitas interpreter bahasa Inggris dan Indonesia bagi sahabat Kata Data yang membutuhkan. Jadi silahkan untuk menggunakan fasilitas interpreter di fasilitas Zoom Anda. Telah hadir bersama kita secara virtual, selamat sore kepada yang kami hormati Bapak Dr. Widi Amanasto, Direktur Utama PT Jakpro yang akan menyampaikan sambutan. Kemudian akan hadir narasumber kita, Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, Bapak Dr. Nasruddin Djoko Suryono, Kepala Bapeda DKI Jakarta, dan akan hadir Ibu Yuliantina Wangsa Wiguna selaku Direktur Keuangan Jakpro. Dan nanti juga akan bergabung secara virtual Bapak Tio Prasetyo Adi selaku Managing Director PDW Architect. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama Kata Data di sini. Salam sehat tentunya. Baik, mengawali sesi ini saya persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Dr. Widi Amanasto selaku Direktur Utama PT Jakpro untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kami persilakan. Pada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, PhD, pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio, Kepala Bapeda DKI Jakarta Bapak Dr. Nasruddin Djoko Suryono, Managing Director PDW Architect Bapak Tio Prasetyo Adi, serta rekan-rekan SKPD, BUMD, mitra dan media yang saya hormati. Sebagai satu entitas bisnis yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI atau Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Propertindo atau Jakpro turut serta menjembatkan visi Pemprov DKI, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Caranya dengan melaksanakan pembangunan fisik dan pembangunan manusia yang masif dan berkelanjutan sesuai amanah dan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini selaras dengan visi Jakpro, yaitu menjadi perusahaan yang unggul untuk menjadikan Jakarta lebih baik, sehingga menjadikan Jakpro sebagai Center of Excellence dengan tujuan membangun bisnis guna meningkatkan keberlanjutan dan hidup yang lebih bermakna, building business that improve livability. Karena itu, berbagai proyek penugasan Pemprov DKI Jakarta kepada Jakpro untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah terhadap warga yang baik, yang sudah selesai ataupun yang sedang berjalan ataupun yang akan dijalankan dapat kita selesaikan dengan baik. Dengan begitu, melalui berbagai perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi, utilitas, ICT, sport entertainment yang diwujudkan Jakpro untuk Jakarta yang membentuk lingkungan terbangun di masa depan, sekaligus menciptakan peluang bisnis baru sehingga turut berdampak terhadap peluang ekonomi kepada masyarakat sekitar. Jakpro ditugaskan sebagai entitas profesional yang menyeimbangkan peran agent of development dan komersial. Dengan begitu, berbagai proyek penugasan ini menambah peluang leverage terhadap aset yang dimiliki perusahaan, khususnya bidang infrastruktur, properti, maupun utilitas. Jakpro berkontribusi pada 7 proyek ikonik wajah baru Jakarta yang memberikan dampak manfaat kepada masyarakat luas. Contohnya, Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun dengan konsep Green Building berhasil meraih sertifikat level Grade Platinum atau level tertinggi di bangunan Green Building, dan ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Hadirnya JIS
sebagai salah satu katalisator urban regeneration di Jakarta. Selain itu, Jakpro juga turut membangun Jakarta International Velodrome yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Selanjutnya, LRT Jakarta sebagai salah satu sarana transportasi listrik yang ramah lingkungan yang akan digunakan oleh masyarakat Jakarta. Jakarta International Equestrian Park atau JIEP untuk sarana ketangkasan berkuda dan aktivasi-aktivasi lainnya terkait dengan olahraga. Fasilitas jalan sehat dan sepeda santai atau Jalasena di Pantai Kita Maju. ITF Sunter untuk pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, serta revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebagai urban art center dan kreatif hub, serta pembangunan berbagai fasilitas publik lainnya yang keseluruhannya berdampak kepada kesejahteraan dan kebahagiaan warga DKI. Di sisi lain, Jakpro terus bertransformasi menjadi perusahaan yang profesional, adaptif, dan inovatif, serta terbuka dalam setiap melaksanakan berbagai proyek penugasan Pemprov DKI Jakarta. Namun, tak hanya melaksanakan penugasan, kami juga memiliki tantangan dalam mengembangkan bisnis dan mengoptimalisasi aset untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, sustainable business. Atas dasar itu pula, secara sukarela, Jakpro telah menerbitkan Sustainability Report atau ISPA yang komprehensif untuk mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2020. Dan alhamdulillah, Jakpro menjadi satu-satunya BUMD yang mendapatkan ESG Award sebagai pionir di Urban Sustainable Reporting dan penghargaan CSR Award tahun 2021 untuk keberhasilan menerapkan program pemberdayaan masyarakat di sekitar proyek. Melalui webinar Indonesian Outlook 2022 dengan tema Urban Sustainability, kami menghadirkan para ahli sebagai wujud sinergitas dalam membahas tren masa depan perkotaan. Hal ini sekaligus mendorong terwujudnya kolaborasi yang lebih erat lagi antar entitas dan institusi dalam menghadapi tantangan yang semakin besar, tentunya di masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama mempersiapkan acara ini, juga yang telah hadir secara online. Semua informasi yang didapat dari sesi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan diimplementasikan atau dikembangkan lebih baik lagi, sehingga memperluas manfaat baik kepada sesama maupun lingkungan di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Widi Amanasto selaku Direktur Utama PT Jakpro yang sudah menyampaikan sambutan. Salam sehat Bapak. Baiklah sahabat Kata Data, kebijakan keberlanjutan perkotaan atau urban sustainability mendorong terjadinya revitalisasi di berbagai wilayah di sekitar kota, memperbaiki tingkat layak huni, mendorong berbagai inovasi, dan menurunkan dampak buruk lingkungan. Hal tersebut secara bersamaan juga memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial di wilayah sekitar. Jakpro dan Kata Data mengajak untuk mengupas tuntas penyeimbangan kegiatan komersialisasi dan agen pembangunan bagi perangkat daerah maupun badan usaha milik daerah sebagai tren yang layak diperhitungkan dengan semakin tingginya tuntutan dunia akan keberlanjutan perkotaan. Dan untuk lebih dalam lagi kita akan berdiskusi langsung dengan para narasumber. Saya akan awali langsung ke pengamat publik sudah hadir. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya walaupun masih di perjalanan ya. Pak Agus Pambagio. Pak Agus, mohon izin Pak, sudah terdengar audio saya Pak? Sudah terdengar. Sudah. Oke, Mohon Pak maaf, Agus. saya lagi di kendaraan ini. Sedang Siap. menuju ke bandara. Baru Baik, selesai Pak. meeting. Gimana? Baik. Langsung saja nih Pak ya. Saya ingin membahas peran pemerintah dan perangkat publik dalam mendorong penerapan konsep urban sustainability di semua aspek Bapak. Selama beberapa tahun terakhir, kita ketahui Jakarta telah membangun banyak sekali infrastruktur seperti MRT, LRT, Jakarta Velodrome,
JIS, jalur pedestrian, dan sebagainya. Jakarta juga mendapat Sustainable Transport Award. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana perkembangan dan kemajuan pembangunan Jakarta saat ini? Silahkan Pak Agus. Begini, terima kasih. Tentu kalau sebuah kota tanpa kemajuan dari tahun ke tahun itu ya artinya ada yang salah ya. Dari pimpinannya, dari masyarakatnya, dari sistem tata kebijakannya. Nah, untuk Jakarta tentu sudah banyak kemajuan gitu ya, dan selamat mendapatkan award yang untuk apa yang cukup bergengsi. Tetapi saya ada beberapa catatan gitu ya, karena semua yang dibangun itu tidak semuanya bisa memenuhi harapan masyarakat terkait dengan yang paling penting adalah konektivitas. Karena dengan konektivitas itulah city livable yang cocok buat masyarakat itu harus ada. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Dirut kan banyak, sudah ada LRT, sudah apa, dan itu sebagian besar kan, bukan sebagian itu kan belum terkoneksi dengan baik. Di sini persoalan buat kita semua, memikirkannya bagaimana cara supaya itu bisa berkoneksi dengan baik, lalu kemudian bermanfaat untuk masyarakatnya. Semua bangunan itu harus dibuat, karena tanpa itu ya kota ini tidak bergerak. Itulah kurang lebih. Oke, jadi PR kita adalah konektivitas ya Pak. Nah, menurut Pak Agus, apa saja gap kebijakan yang harus diperhatikan sehingga bisa menggerakkan perubahan, juga percepatan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik yang berkonsep urban sustainability, Pak Agus? Ya, tentunya dalam perencanaan harus jelas, gitu kan? Harus jelas, misalnya itu konektivitas dari transportasi itu kemana supaya tidak tumpang tindih. Yang ada sekarang kan kadang-kadang tumpang tindih gitu, sehingga manfaatnya menjadi berkurang. Dan lagi ada sekarang kan ada sedang diusahakan untuk konektivitas ini bukannya rute yang berkoneksi, tetapi perusahaannya dijadikan satu. Ya, ini akan jadi PR yang sulit dari sisi kebijakan. Karena di beberapa negara yang interkoneksinya bagus itu bukan menyatukan perusahaannya, tapi mengkoneksikan. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Jadi sekali lagi kalau membangun Jakarta itu harus terkoneksi berbagai cara, berbagai titik yang saya harus terkoneksi, termasuk juga penetapan area bis perumahan. Nah, sekarang ini campur khususnya di Jabodetabek. Baik gitu. Pak Agus, berikutnya Pak Agus, di Indonesia khususnya Jakarta tahun depan akan menjadi tuan rumah U20 atau Urban 20 yang diikuti oleh gubernur dan wali kota dari berbagai negara. Kira-kira ada contoh dari negara luar Pak Agus yang saling berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan, Pak? Ya, kita kan punya sister city katanya kan, banyak lah Jakarta jadi sister city. Sekali lagi kalau ya, itu saya belum lihat optimalisasi dari sister city itu. Nah, tapi saya lagi kalau negara-negara yang terkoneksi yang livelihood-nya nyaman, enak itu banyak. Negara sebelah kita itu Singapura kan nyaman dan sebagainya. Lalu dia bekerja sama dengan Malaysia, nyambung ke Johor itu kan juga baik. Nah, itu contoh yang dekat saja. Jadi artinya kalau kita pakai aglomerasi, katakan Jabodetabek, ya Jabodetabek itu harus terkoneksi dengan baik. Jadi tidak orang semua ngumpul masuk ke Jakarta yang sudah di luar, ya di sana beraktivitas dan seterusnya. Oke, jadi mengkoneksikan Jabodetabek gitu ya Pak. Nah, ini ada kendala apa sih Pak, tapi belum bisa diterapkan di negara kita. Kira-kira kendalanya apa Pak? Kendalanya adalah kebijakan. Kebijakan. Nah, kan begini, kita sudah waktu itu masing-masing kepala dinas ada, lalu tapi tidak bisa terkoneksi. Lalu ada BPTJ, ya kan, transportasi Jabodetabek. Itu juga belum berhasil. Nah, ini harus berhasil Jabodetabek sehingga aglomerasi itu menjadi nyata gitu ya, bahwa orang nyaman mau tinggal di mana saja di sekitar aglomerasi itu atau DKI itu nyaman, dia tidak usah nunggu lama, dia tahu keluar rumah jam sekian, dia akan dapat kendaraan umum jam sekian.
dia mau kemana itu semua ada di situ, tidak nyampur, satu di sini perumahan, kantor dia di sana, sementara ada rumah juga di sana. Nah, sehingga kita membangun TOD pun juga kesulitan, kan pembangkitannya itu menjadi sulit mau di titik mana. Gitu. Oke. Tadi masalah-masalah yang dialami oleh Jakarta, masalah Jakarta terlalu besar untuk diselesaikan pemerintah DKI Jakarta sendiri. Semua pihak punya kewajiban dan kesempatan untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik tentunya, Pak. Nah, bagaimana cara untuk menggerakkan, mendorong kolaborasi dan partisipasi publik maupun sektor swasta nih Pak dalam pembangunan kota berkelanjutan di Jakarta? Dulu ya, kan disebutkan kemarin ada badan Jabodetabek itu juga menyulitkan. Jadi saya sampaikan itu perhubungannya itu dihapus saja. Jadi BPTJ yang menjadi regulator ngatur supaya akan lebih mudah. Nah kalau bisa jangan pecah gitu loh. Ya misalnya di mana di mana. Ya. Sekarang itu sudah terlambat, masalah sudah nyampur antara housing, central business sama fasilitas seperti pasar dan sebagainya itu sudah menyatu. Jadi cukup sulit untuk memisahkan karena kita dari awal sebetulnya waktu zaman Belanda itu tata ruangnya sudah diatur kan, kanalnya di mana, ini perumahan di mana, tempat bisnis di mana. Kalau sekarang sudah nyampur. Jadi menjadi sulit Jakarta dijadikan kota yang nyaman. Nyaman artinya orang tidak usah jalan terlalu jauh, tidak usah sambung-sambung, tidak usah bawa mobil pribadi kan gitu esensinya. Ya. Nah itu adalah kota yang enak buat tinggal, enak buat kerja, enak buat berolahraga misalnya. Itu. Nah jadi sekarang ya makanya Presiden mau memindahkan ibu kota kan salah satunya itu. Baik, jadi bagaimana nih Pak mengajak kolaborasi dari publik dan juga sektor swasta untuk membangun kota Jakarta berkelanjutan? Kita sih rasanya sudah diajak juga, pemerintah sudah mengajak, artinya tadi membuat sarana olahraga di Gelora, membuat pedestrian bagus, tapi sudah bagus terus dibongkar, buat resapan, gitu-gitu kan. Itu sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi, lalu mematahkan. Sekarang jalan di Jakarta sudah tidak rata karena banyak sumur resapan, gitu kan, yang sedang diprotes sekarang. Nah, jadi apakah betul nanti akan mengurangi banjir, apakah betul tidak menjadi sarang nyamuk, gitu, itu kan hal-hal yang harusnya bisa dihindari supaya kehidupan di Jakarta menjadi lebih baik. Nah sekarang hingga yang paling masih bisa dilakukan itu adalah kalau mengatur daerah mana pemukiman bisnis kan udah nggak bisa karena sudah terkoneksi, sehingga ya bagaimana enaknya interkoneksinya saja, tinggal itu menurut saya, dan penghijauan, ada taman, jadi kita banyak kawasan kumuh harus ada taman karena taman itu alas kaki. Karena tanpa taman orang hanya di kamar di rumah peta bikin anak terus dia nanti. Kalau ada taman kan menghabiskan waktunya di situ. Enggak, ini serius. Saya sederhana saya di itu taman-tamannya dibangun kemarin itu. Ya. Baik, jadi dari Pak Agus sendiri yang harus diselesaikan di Jakarta PR adalah konektivitas dan penghijauan. Diperbanyak taman ya Pak ya, ruang terbuka hijau. Pak Agus, mohon izin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan insight kepada kita untuk membuka diskusi kita hari ini. Sangat disayangkan Bapak masih dalam perjalanan menuju ke bandara, tapi mohon izin Pak, kita foto terlebih dahulu dengan narasumber lainnya. Kita foto terlebih dahulu ya Pak. Karena di jalan. Iya, nggak masalah Pak. Terima kasih sudah bergabung. Kita juga mau mengundang Pak Tio Prasetyo Adi. Pak Tio sudah bergabung juga? Oke. Pak Tio Prasetyo Adi, Managing Director PDW Architect. Sebelum Pak Agus pamit berkegiatan berikutnya, kita foto bersama. Oke, kalau begitu kita berempat saja Pak. Oh Pak Tio, sudah? Nah, nice. Oke, Pak Tio silakan lihat kamera Ibu Bapak. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih, mohon maaf saya harus pamit. Ya. Salam sehat Pak, hati-hati di jalan. Terima kasih Bapak Agus Pambagio sekali lagi. Ya. Pengamat kebijakan publik yang sudah
menjelaskan sekilas mengenai bagaimana PR kita untuk kota Jakarta tercinta. Yang paling penting tadi konektivitas dan juga penghijauan, lebih banyak lahan terbuka hijau. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Kepala Bapeda DKI Jakarta, Bapak Dr. Nasruddin Djoko Suryono. Pak Nasruddin, selamat sore Pak, apa kabar? Salam sehat. Pak Nasruddin, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati salah satu aksi rencana global yang tertuang di program Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, kaitannya kontribusi pemerintah DKI dengan SDGs nasional serta tingkat ketahanan untuk kota yang berkelanjutan, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI dalam kontribusinya kepada SDGs nasional? Silakan Pak Nasruddin. Pak Nasruddin, sepertinya ada gangguan koneksi ya. Mungkin bisa di-unmute juga Pak. Kita belum mendengar suara Bapak. Baik, kita masih mencoba menghubungi Bapak Dr. Nasruddin Djoko Suryono untuk bergabung bersama kami. Baik, sambil menunggu terhubung dengan Bapak Dr. Nasruddin Djoko Suryono selaku Kepala Bapeda DKI Jakarta. Jin, apakah kedengaran suara saya? Sudah Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati tadi Pak Agus Pambagio, juga Pak Dirut Jakpro, Pak Widya Manasto, juga Pak Managing Director dari PDW Arsitek, dan juga Direktur Keuangan, juga Sekretaris Jenderal UCLG Aspak, dan teman-teman semuanya yang hadir dalam webinar ini. Saya apresiasi undangan dari Jakpro juga melalui Kata Data ini berkolaborasi, semua pada memikirkan apa yang dilakukan Pemprov Jakarta dan kita semua stakeholder, bagaimana kita bisa membangun DKI Jakarta menjadi kota yang pembangunannya berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa yang dimaksud berkelanjutan ini kami akan melihatnya dari sisi sustainability, dari sisi nanti fisik, bagaimana infrastruktur dibangun, kemudian juga sustainability dari bagaimana menangani pandemi dan sebagainya. Ini yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, bahwa memang benar bahwa tantangan di Jakarta ini karena adanya tadi sudah disampaikan Pak Agus terkait dengan bagaimana akibat perubahan iklim, kemudian sanitasi, kemudian polusi udara, kemacetan, akses air bersih, kemudian penanganan limbah serta penurunan muka air tanah. Ini yang menjadi tema-tema yang selalu kita diskusikan selama ini. Kemudian bagaimana antisipasi kita menangani banjir, ini juga sustainability terkait dengan penanganan kebakaran, gempa bumi, kemudian terkait dengan kohesi sosial, bagaimana juga menangani wabah penyakit, cuaca ekstrim, dan pembangunan infrastruktur. Dalam kaitannya dengan pembangunan ini, beberapa kali kita di Pemprov DKI juga menyelaraskan pembangunan DKI ini dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang akan terus kita pantau pembangunan-pembangunan yang ada di DKI ini. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan bagaimana sih arah pembangunan, bagaimana mengantisipasi resiko bencana. Bencana ini akan kita alami, kita hadapi, namun kita harus memitigasi resiko bencana tersebut dan bagaimana kita mengadaptasi dari kondisi bencana ini. Nah, inilah yang akan kita tekankan di sini. Mitigasi resiko itu dilakukan dengan beberapa hal, yakni dengan pembangunan infrastruktur, juga kita melakukan kajian-kajian geoteknik dan sekarang arahan zonasi. Juga ingin kami sampaikan di forum ini bahwa saat ini kita Pemprov dengan Dewan Legislatif sedang membahas terkait dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kota Jakarta.
dan juga sekarang juga Pemprov dan legislatif membahas tentang RT/RW, rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta yang sekarang dalam proses. Intinya dalam RT/RW tersebut kita akan mengintegrasikan antara zona wilayah perairan, pesisir, atau RZWP 3K dengan yang di daratan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SDGs, di situ kita mendukung pencapaian SDGs yang ke-11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kita di sini menggunakan beberapa dibantu oleh aplikasi, dalam hal ini pantau banjir, kemudian juga kita dalam hal resapan ini sekarang kita juga melakukan perluasan area resapan air dengan pengelolaan sungai, waduk, dan polder. Juga kita lakukan sinergi pembangunan bendungan ini bersama pemerintah pusat. Jadi di hilir kita melakukan bagaimana penanganan terhadap rop, terhadap kenaikan kenaikan air laut. Kemudian itu dengan polder ataupun meneruskan NCICD, yaitu pembangunan bendungan. Kemudian di hulu juga dengan pemerintah pusat mendukung terkait dengan waduk Sukamahi yang ada di puncak. Itu juga turut mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Jadi Jakarta ini dilalui oleh 13 sungai dan kita lakukan beberapa pembangunan, dan juga saya sampaikan di sini dari sisi perencanaan, dari sisi anggaran itu kita di tahun-tahun 2020 meskipun kita terkena COVID, namun anggaran untuk banjir itu tidak dilakukan refocusing. Jadi komitmen Jakarta jelas terkait dengan penanganan banjir ini. Demikian juga antisipasi dengan sustainability ini juga terkait bagaimana kita mendukung tujuan 11 dari SDGs ini, yaitu bagaimana menangani masalah kebakaran. Ini juga penting karena kebakaran ini adalah resiko dampak dari program-program yang maksudnya resiko dari bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Ini kita siapkan kampung siaga untuk penyediaan alat pemagaran, penanganan kebakaran, juga penataan kampung kumuh melalui Collaboration Action Plan, Community Action Plan, dan kita juga lakukan kolaboratif implementation program dan dilakukan MONEF. Jadi perencanaan ini dimulai dari komunitas dan dilakukan kolaborasi dalam implementasi program tersebut. Ini memang kita perlu lakukan kolaborasi, kerjasama. Kami Pemprov sangat butuh sekali kolaborasi dengan masyarakat, dan memang tidak bisa kita lakukan kerja ini secara sendiri-sendiri, tapi kita lakukan secara kolaboratif. Beberapa hal, misalkan terkait dengan penuntasan pemukiman, itu kita lakukan kolaboratif dengan komunitas. Kemudian selanjutnya tadi yang disampaikan transportasi ini juga merupakan tujuan dari SDGs yang ke-11. Ini sekarang strateginya tadi sudah dilakukan saat ini integrasi melalui Jaklingko. Jadi diharapkan nanti kita melakukan integrasi secara tiketing. Kemudian juga saat ini di DKI, alhamdulillah beberapa hal kita sudah integrasikan. Kita juga sudah melakukan revitalisasi di beberapa stasiun. Diharapkan nanti keluar dari stasiun bisa langsung menggunakan transportasi umum dan masyarakat bisa secara mudah bisa langsung keluar dari stasiun dan bisa memanfaatkan transportasi umum yang lain antar moda. Melalui integrasi ini, melalui Jaklingko diharapkan nanti dari MRT keluar melalui LRT atau melalui Transjakarta ini bisa dilakukan secara satu tiket gitu ya nantinya ke depan, seperti itu rencananya. Kemudian terkait air bersih kita juga tetap berkomitmen untuk bagaimana akses air bersih dan sanitasi ini
dilakukan sebagaimana tujuan dari 1 SDGs, ini tanpa kemiskinan, dan kemudian tujuan yang ke-6 dari SDGs, jadi akses bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat. Yang dikembangkan ke depan ini terkait SPAM, hutan kota, Ciliwung, Pesanggerahan, dan komunal untuk pengolahan air komunal, kemudian SWRO untuk di Kepulauan Seribu. Dan beberapa kemarin kita juga sudah komunikasikan dengan pusat, kita perlu dukungan pusat terkait dengan beberapa SPAM yang nantinya akan dialirkan ke Jakarta, yaitu SPAM Karyan, Jatiluhur, dan Buaran 3. Kami sadar bahwa kalau masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi atau mengeksploitasi air tanah, ini juga mengakibatkan berdampak pada penurunan tanah yang ada di Jakarta. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan secara fisik, sustainabilitas yang ada di Jakarta, juga kita saat ini dan ke depan kita tetap alert terkait dengan bagaimana penanganan penyakit. Karena ini juga merupakan resiko yang dialami perkotaan, tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia dan dunia. Dan selalu saya sampaikan, kalau kita bisa mengendalikan Jakarta dalam hal pengendalian COVID, maka kita turut juga mengendalikan nasional, karena bagaimanapun juga Jakarta juga menjadi barometer untuk pengendalian COVID di level nasional. Demikian pula kalau kita bisa mengendalikan nasional, otomatis kita juga berpikir global, karena Jakarta sebagai kota internasional di mana arus keluar masyarakat internasional itu melalui Jakarta. Sehingga COVID yang keluar dari luar masuk ke Jakarta, masuk ke Indonesia, ataupun dari Indonesia masuk keluar, jalurnya kebanyakan melalui Jakarta. Kalau itu kita bisa kendalikan, maka kita juga turut berpartisipasi di internasional dalam pengendalian COVID-19 ini. Alhamdulillah kita juga DKI beberapa kali kita melakukan kolaborasi terkait dengan penanganan COVID ini. Jadi Pemprov tidak berdiri sendiri, tidak maju sendirian, tapi kita bersama-sama masyarakat melalui vaksinasi massal, melalui kerjasama tempat isolasi terpadu, kemudian mengoptimalkan dari Jakpreneur dan perluasan vaksinasi yang juga didukung oleh pemerintah pusat melalui mobil vaksin, aplikasi Jaki. Ini yang dipakai teman-teman di Pemprov dan bersama masyarakat untuk melakukan testing, tracing, dan treatment. Bapak Ibu sekalian, ini juga alhamdulillah juga wabah COVID dan strategi pemulihan ekonomi ini satu sama lain saling berkaitan. Dari sisi Pemprov sendiri, kemarin di Q3, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi DKI luar biasa, 10,7%. Pertumbuhan mungkin sangat tinggi dibanding 10 tahun terakhir ya, pertumbuhan dari Q3 di DKI ini. Selain itu juga dari penurunan COVID itu juga sudah cukup terkendali. Ini diharapkan menjadi bounce back ya. Jadi kita will back better, diharapkan begitu, dan semoga ini bisa diteruskan di masa-masa selanjutnya terkait hal tersebut. Demikian kita memanfaatkan transformasi digital, jadi yang dimulai beberapa hal kerja kita di baik work from office, work from home, kemudian memanfaatkan beberapa transformasi digital yang ada di DKI Jakarta. Dan dari sisi tata ruang tadi juga saya sampaikan bahwa kita akan mengupayakan, kita akan melakukan revisi RT/RW, di mana visi dan tujuan dari RT/RW yang akan kita revisi adalah Jakarta sebagai kota yang berketahanan. Jadi sesuai dengan topik kali ini. Dan saya juga apresiasi dengan terus terang dengan BUMD Jakarta, BUMD yang ada di Jakarta, karena BUMD selalu saya sampaikan BUMD akan menjadi special mission vehicle-nya DKI. Jadi untuk mengimplementasikan beberapa visi, menurunkan visi dan kemudian mengoperasionalisasikan
dalam hal program dan kegiatan yang ada di Jakarta tidak hanya melalui OPD, tapi kita juga mengoptimalkan instrumen-instrumen yang ada di DKI, antara lain melalui BUMD tersebut. Jadi BUMD diharapkan bekerja optimal dalam mendorong pembangunan yang ada di DKI. Dan tentunya hal lain yang tidak kalah penting adalah support dari masyarakat itu sendiri. Karena support masyarakat dan kemudian kita juga antisipasi terhadap inklusivitas dari pembangunan tersebut. Jadi kita juga memperhatikan hal-hal yang mengalami ketertinggalan dari pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Ini juga menjadi perhatian kami di Pemprov DKI, sehingga beberapa subsidi, beberapa langsung yang dari APBD yang langsung ke masyarakat, yang langsung ke garda terdepan masyarakat itu dalam 2 tahun terakhir, meskipun terjadi krisis di DKI dan nasional, itu tetap kita pertahankan dan kita dorong untuk tetap dari sisi anggaran itu langsung ke masyarakat. Beberapa kartu Jakarta Pintar, kartu sehat dan sebagainya itu juga tetap dipertahankan. Dan dari sisi tata ruang tadi ya, kita tetap mengupgrade. Jadi selama ini kalau kita berprinsip bahwa ruang kita di awal-awal kita selalu berpikir bahwa pembangunan pola ruang itu mengikuti pembangunan jalan ya, jalan. Namun ke depan kita harapkan sebenarnya melalui semua diarahkan ke transportasi umum massal, dan dari transportasi umum massal ini terutama yang railways ya diutamakan, sehingga ini titik-titik transportasi massal ini menjadi basis transit atau disebut transit oriented development, pembangunan yang berorientasi transit ini yang akan dikembangkan ke depan di Jakarta. Demikian pula pola monosentris ini jadi perencanaan polisentris, kemudian memanfaatkan ruang-ruang yang selama ini mungkin tidak dioptimalkan pembangunannya, kita akan mengutilize dari ruang-ruang tersebut. Ini diterjemahkan dalam nanti rencana tata ruang spasial kota yang ada di Jakarta. Kami sekali lagi mohon masukan dari masyarakat terkait dengan usulan-usulan bagaimana perbaikan tata ruang di DKI Jakarta ini ke depan. Lebih lanjut, dari sisi hunian, dari sisi penataan ruang juga kita ingin bahwa pemukiman ini menjadi pemukiman yang layak huni, mandiri dan berkeadilan, dan ruang yang terintegrasi. Jadi kita melihatnya memang batas-batas administratif ini diharapkan tidak menjadi kendala, karena daerah kita DKI ini meliputi Jabodetabek Punjur. Saya sebut Jabodetabek Punjur itu merupakan mitra dari DKI, dan DKI selama ini juga selalu memperhatikan tidak hanya DKI saja, beberapa belanja dari DKI juga kita support untuk daerah-daerah mitra, misalkan Bekasi terkait dengan sampah gitu ya, ataupun daerah-daerah kita support untuk Bantar Gebang, juga daerah-daerah yang selatan itu untuk penanganan pengelolaan banjir daerah yang khususnya dari selatan DKI. Ini dari sisi pengelolaan bencana, kemudian bagaimana adaptif bebas banjir, kemudian juga terkait dengan bagaimana menangani perubahan iklim, itu tidak bisa ditangani dari DKI sendiri, tapi kita harus melibatkan atau berkolaborasi dengan mitra DKI yang ada di Jabodetabek Punjur. Demikian pula dari sisi hunian perkotaan, kita harapkan menjadi hunian vertikal, dan juga bagaimana perkampungan-perkampungan itu tetap inklusif dibangun dengan prinsip partisipatif tadi, dengan community action plan gitu, secara bersama-sama kita rencanakan bersama, atau kolaboratif implementation plan, jadi inklusif pembangunan itu dilakukan. Selanjutnya beberapa program-program prioritas yang akan kami sebutkan, yakni terkait dengan hunian vertikal, itu juga kita selalu dorong. Kemudian pengendalian banjir, ini mulai dari hulu ke hilir, apa yang dilakukan mulai dari polder di hilir, kemudian waduk itu juga kita melakukan pengerukan,
dan peningkatan sungai, mulai dari naturalisasi maupun normalisasi, kemudian maintenance dari pompa, ini kita tetap lakukan, dan sekarang ini drainase vertikal yang mulai dikembangkan di tahun kemarin memang, dan sekarang, ini yang tetap kita lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pengendalian penanggulangan banjir yang merupakan isu dari sustainability itu. Kemudian sampah ini juga menjadi isu yang kami terus lakukan, dari pengurangan sampah dari sumber maupun bagaimana intermediate treatment facility untuk penanganan sampah itu sendiri. Kemudian yang terakhir kami sampaikan terkait dengan ruang terbuka hijau, ini juga menjadi penting. DKI perlu, kalau konsep-konsep penataan ruang kita kenal dengan garden city gitu ya, penataan perkotaan, ya ini juga ruang terbuka kita optimalkan di Jakarta yang memang kita kurang sekali untuk ruang-ruang ini. Ruang ini dijadikan multifungsi, tidak hanya penanganan banjir, tapi juga estetika, jadi keindahan kota itu bisa masuk, dan juga sebagai paru-paru ya istilahnya untuk udara bersih di DKI Jakarta. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami sadar bahwa pembangunan tidak hanya pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan yang memang sustainable, melihat dari environment, dari ke depan kita melihat tidak hanya sisi ekonomi murni, tapi sisi lingkungan menjadi perhatian utama, dan tak kalah pentingnya kesehatan. Jadi dua isu ini akan menjadi isu yang everlasting, ini akan menjadi isu yang terus-menerus akan selalu dibahas di beberapa tahun ke depan, selain infrastruktur tentunya. Nah ini yang tentunya kami butuh support dari masyarakat, kami butuh support dari teman-teman BUMD, supaya kita bisa bergerak, bergandengan tangan, bersama-sama untuk membangun infrastruktur Jakarta lebih baik. Dengan pandemi COVID ini bisa diharapkan bisa membangun Jakarta lebih baik atau build back better, sehingga setelah pandemi kita harapkan ini menjadi timing kita, momentum kita untuk bisa bangkit bersama, karena bagaimanapun Jakarta bangkit, nasional akan bangkit. Saya selalu sebutkan Jakarta 17% menopang perekonomian nasional. Jadi kalau 17 atau 18% itu pertumbuhan naik, maka nasional akan naik. Dan tidak kalah pentingnya dari sisi APBN, saya juga sebutkan, Jakarta itu 70% pendapatan nasional di APBN itu ada di Jakarta. Jadi kalau Jakarta bisa mengelola dengan baik, pendapatan nasional pasti akan meningkat, maka nasional pun akan kembali roda perekonomian berputar lebih cepat lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, ini saya juga bersama Pak Wakil Kepala Bapeda, dan mohon maaf ini saya langsung karena ada rapim Pak Gubernur jam 3:30 ini. Jadi saya langsung habis ini, mungkin nanti akan diskusi akan dilanjutkan oleh Pak Wakil Kepala Bapeda kami, Pak Tri, yang mungkin akan melanjutkan. Saya apresiasi sekali lagi, terima kasih, dan kami terbuka untuk melakukan tanya jawab. Nanti tim kami di Bapeda ini lengkap. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ini kita coba jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Nasruddin, Kepala Bapeda DKI Jakarta, yang sudah menyempatkan waktunya menyampaikan insight apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI dalam kontribusinya mewujudkan urban sustainability. Dan telah hadir bersama kita Bapak Tri Indrawan, Wakil Kepala Bapeda Provinsi DKI, yang akan menambahkan pemaparan dari Bapak Dr. Nasruddin. Pak Tri, selamat sore. Izin Bapak, satu pertanyaan sebelum nanti kita ke pembicara berikutnya. Tadi sudah disampaikan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Bagaimana mendorong seluruh perangkat daerah, seluruh masyarakat untuk berkolaborasi agar kita bersama-sama mewujudkan urban sustainability. Pak Tri, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya hasil-hasil pembangunan itu akan dinikmati oleh warga masyarakat. Yang poin kedua adalah tugas dan fungsi pemerintah untuk melakukan kolaborasi bersama sehingga fungsi-fungsi pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakatnya. Dan yang terakhir, tidak ada pengembangan pembangunan
yang bisa berjalan dengan baik apabila tidak ditopang bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, di posisi pembangunan kita di saat ini, Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa yang namanya kolaborasi bersama menjadi keharusan dalam setiap aspek perencanaan pengembangan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini sangat penting bagi kami di pemerintah untuk mendengar, mencermati, dan memberitahu apa yang perlu kita sinergikan bersama dalam hal pelaksanaan pengembangan Kota Jakarta bersama. Demikian Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Tri. Nanti kita akan sambung di sesi tanya jawab. Dan setelah dari sisi pemangku kebijakan, saya akan menuju ke sudut pandang lapangan, yaitu dari BUMD DKI, Jakpro, Ibu Yuliantina Wangsawiguna, selaku Direktur Keuangan Jakpro. Ibu, selamat sore. Selamat sore, Bunga. Terima kasih Ibu sudah hadir. Jakpro sebagai pionir nih Bu di kalangan BUMD yang menyusun laporan keberlanjutan siap untuk mendorong pembangunan dan kontribusi manfaat kepada warga yang berlandaskan urban sustainability dalam menciptakan Jakarta yang livable city gitu ya. Strategi apa yang diterapkan oleh Jakpro sebagai agen development dan komersial? Silakan Ibu Yuli. Nah, terima kasih. Memang kalau ngomongin BUMD ini menarik ya. Agak sedikit berbeda dengan perusahaan biasa, walaupun kita namanya PT Jakarta Propertindo Perseroda. Kalau PT itu biasanya kan tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan atau laba bagi pemegang sahamnya, pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Jakpro sebagai BUMD memiliki hybrid function nih, selain hanya memenuhi aspek profitability dari sisi komersial, kita juga mendapatkan beberapa penugasan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, mungkin di sini ada paparan yang kita sudah siapkan. Mungkin boleh langsung masuk ke berikutnya. Ya, silakan Ibu. Ya, di sini nanti ada peta Jakarta karena Jakarta Propertindo berfokus di Kota Jakarta. Di sini terlihat beberapa proyek atau beberapa usaha lini bisnis yang dijalankan oleh Jakpro. Yang bentuknya abu-abu, ini adalah proyek-proyek yang sifatnya penugasan, di mana Jakpro berperan sebagai agent of development atau perpanjangan tangan dari pemerintah DKI Jakarta dalam mengembangkan Jakarta. Di sini kita menyebutnya sebagai nama proyek prioritas KSD atau kegiatan strategis daerah. Sebagaimana terlihat ini ada berkaitan dengan affordable housing, yaitu program rumah DP 0 ya untuk masyarakat yang middle range. Kemudian juga ada ITF Sunter, ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di Jakarta. Kemudian juga ada Jakarta International Stadium, itu berkaitan dengan sarana publik untuk berkaitan dengan olahraga. Ada LRT di Jakarta yang saat ini masih dari Velodrome ke Kelapa Gading, dan kita sedang mengembangkan ke fase kedua dan ketiga. Kemudian juga kita melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kita juga ada pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di Pantai Kita Maju Bersama, juga TOD. Selain itu, yang tidak dikasih warna abu, itu adalah proyek-proyek yang sifatnya komersial. Sebagaimana dilihat di sini kami memiliki pasar, yaitu Pasar Muara Karang. Kita juga memiliki jalan tol, yaitu Cinere Serpong Jaya. Kita juga memiliki beberapa aset properti, seperti di Mall Pluit Junction. Kita juga ada SPBU dan SPBG yang itu kita kelola secara komersial. Jadi kalau ngomongin Jakpro ini kita kombinasi hybrid antara perpanjangan tangan sebagai agent of development dan juga dari sisi komersial. Nah, untuk tahun 2020 dan 2021, boleh ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah KSD yang ditugaskan kepada Jakpro. Ada 4 pilar, yaitu pilar properti, pilar infrastruktur, pilar utilitas, dan pilar wisata. Dari sisi properti, sebagaimana yang mungkin pada sudah tahu ya, di pinggir jalan tol itu ada pembangunan Jakarta International Stadium. Kemudian kita juga melakukan revitalisasi terhadap Taman Ismail Marzuki. Kemudian dari sisi infrastruktur atau mobilitas kita memiliki LRT, dan juga kita bekerja sama dengan MRT dan Transjakarta untuk membentuk namanya Jaklingko. Ini berkaitan dengan integrasi transportasi. Kemudian dari sisi utilitas, sebagaimana yang tadi sempat saya sampaikan, kita ada pengelolaan sampah, kita juga ada pengelolaan air limbah,
kita juga mendapatkan penugasan untuk penanganan bencana iklim dan juga pengelolaan pedestrian atau sarana jaringan utilitas terpadu. Di mana kalau kita lihat ini saat ini di Jakarta banyak beberapa daerah yang memiliki kabel-kabel di atas tuh yang bergelantungan. Nah, salah satu penugasan kita adalah memindahkan kabel-kabel di udara itu turun ke bawah tanah sehingga menjadi lebih nyaman dilihat, juga lebih aman bagi warga. Kalau ketimpa itu kan lumayan ya. Kemudian dari sisi wisata kita memiliki penugasan untuk mengelola kawasan pesisir dan wisata destinasi DKI Jakarta, dalam hal ini dari Taman Ismail Marzuki. Nah, kemudian berikutnya ini adalah beberapa hal yang kami lakukan capaian Jakpro, di mana kita memiliki proyek mega proyek yaitu Jakarta International Velodrome, di mana nilai proyeknya cukup lumayan 665 miliar, Jakarta International Equestrian Park dengan nilai proyek 417 miliar, kemudian ada LRT Jakarta fase 1 yaitu menghubungkan Kelapa Gading dan Velodrome dengan nilai proyek 6,8 triliun. Ketiga proyek ini dilakukan selama tahun 2016 sampai 2018, di mana tujuannya pada saat itu adalah untuk mensupport Jakarta dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Kemudian di 2019 dan 2020 kami mendapatkan penugasan tambahan yaitu membangun Jakarta International Stadium dengan nilai proyek 4,5 triliun dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki dengan total proyek 1,6 triliun. Yang menarik di sini adalah untuk Jakarta International Stadium kita memiliki tugas untuk membangun stadium dengan standar FIFA, tetapi juga green building, jadi ada aspek environmental yang kita kedepankan dalam hal itu. Nah, hal yang kedua yang kami miliki adalah kami tidak hanya membangun, tapi juga kami membangun kompetensi berkaitan dengan project management dan juga berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan. Dalam pembangunan JIS dan tim, kami menerapkan inovasi teknologi ini, namanya Building Information Modeling. Dan untuk BIM ini serta Digital Control Tower ini kami mendapatkan IDX Award di tahun 2020 untuk kategori proses internal. Dengan adanya inovasi teknologi ini sangat membantu ketika kita kemarin mengalami pandemi COVID-19 di mana rapat-rapat tidak bisa dilakukan secara offline, kita semua harus bekerja dari rumah. Ternyata teknologi ini sangat membantu sehingga progres proyek yang kami lakukan itu tetap bisa termonitor dengan baik per detik, per menit, dan itu bisa dilihat di handphone kita gitu ya, atau di iPad atau di komputer, sehingga semua masalah yang terjadi itu bisa langsung diselesaikan. Selain itu berkaitan dengan kompetensi melalui LRT Jakarta anak usaha Jakpro, kami selain melakukan operasi LRT fase 1, kami juga mengembangkan kompetensi karyawan kami sehingga LRT Jakarta mendapatkan kontrak pemeliharaan untuk mengelola perawatan kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang dimiliki oleh Angkasa Pura II Persero. Menurut kami ini adalah salah satu contoh keberhasilan PT LRT Jakarta, anak usaha kami, dalam mengembangkan SDM-nya sehingga bisa meluas, tidak hanya bergerak di sisi LRT Jakarta saja. Nah, dari sisi yang lain juga, kami juga memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap good corporate governance. Kami mendapatkan ISO 9001 2015 di tahun 2019. Kemudian juga kami mengimplementasikan whistleblowing system yang dikelola secara independen oleh Deloitte sejak Agustus 2020. Whistleblowing ini membuat aduan-aduan terhadap Jakpro bisa dimasukkan dan pelaporannya bisa anonim juga gitu. Kemudian kita juga melakukan pengukuran tingkat maturitas GCG berdasarkan Capman BUMN SK 16 2012 yang dinilai secara independen oleh KNKG, dan komitmen kita yang terakhir itu adalah dengan tersertifikasinya Jakpro untuk mendapatkan ISO 37001 2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP di Desember 2020. Itu merupakan komitmen kami. Nah, berikutnya mengenai strategi berkelanjutan kita. Di tahun 2020 kami meningkatkan komitmen kami terhadap sustainability dengan menyusun strategi keberlanjutan Jakpro. Dalam hal ini ada 4 aspek yang kami kedepankan, dan 4 aspek ini selaras dengan misi Jakarta, yaitu berkaitan dengan ketahanan lingkungan, dalam hal ini selaras dengan misi Jakarta nomor 4. Kemudian juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
di sini juga selaras dengan misi Jakarta nomor 1. Kemudian ada pertumbuhan memperkuat ekonomi yang selaras dengan misi Jakarta nomor 2, dan yang terakhir berkaitan dengan tata kelola dan kebijakan yang adaptif yang sesuai dengan misi Jakarta nomor 3 dan 5. Strategi ini kami susun guna menjadi fondasi bagi Jakpro untuk mewujudkan visi Jakarta menjadi kota yang maju kotanya dan bahagia warganya. Nah, yang kami lakukan sebenarnya tidak hanya menyusun strategi keberlanjutan Jakpro, tetapi kami juga melakukan satu langkah yang lebih lagi daripada selain strategi, yaitu kami melakukan pengukuran dari outcome apa yang kami lakukan. Kita tidak hanya melakukan kualitatif proses, tetapi kami mengukur. Bisa ke halaman berikutnya? Di sini adalah kerangka kerja berkaitan dengan pengukuran outcome. Jadi dari semua proyek-proyek kami berusaha mengukur, bukan hanya menyelaraskan dengan strateginya Jakpro, tapi kami berusaha mengukur bagaimana sih dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat, bagaimana sih dampaknya terhadap ketahanan lingkungan, terhadap SDM yang terintegrasi, terhadap keunggulan operasional, dan terhadap nilai ekonomi. Nah, mungkin kalau melihat kerangka ini agak terlalu visual ya, mungkin saya langsung saja ke contoh studi kasus. Kebetulan di 2020 dengan proyek-proyek Jakpro yang banyak, kami hanya mampu fokus di 3 proyek, yaitu LRT Jakarta, kemudian Jakarta International Velodrome, dan Jakarta International Stadium. Nah, di sini sebagai contoh bahwa adanya LRT Jakarta itu ternyata berpengaruh terhadap 4 dari 10 aspek kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini meningkatkan mobilitas perkotaan, menurunkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik, juga meningkatkan persepsi publik terhadap fasilitas umum dan layanan transportasi. Kemudian juga LRT Jakarta berkontribusi terhadap 2 dari 3 faktor terhadap ketahanan lingkungan, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga meningkatkan kualitas lingkungan. Sama juga LRT memiliki dampak yang terukur terhadap SDM yang terintegrasi, terhadap keunggulan operasional, dan terhadap nilai ekonomi. Secara spesifik bisa dilihat di halaman berikutnya, di mana di sini bisa terlihat bahwa LRT Jakarta itu memiliki 2 stasiun yang terintegrasi dan 24 rute yang terintegrasi. Dalam hal ini terintegrasi dengan Transjakarta yang kemudian lanjut bisa ke kereta cepat, kereta api, kemudian juga MRT. Kemudian juga 88% mengakui bahwa mengalami penurunan kecepatan perjalanan. Kemudian juga 93% setuju bahwa meningkatkan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Dan juga persepsi publik terhadap pelayanan transportasi meningkat 91,5%. Ini adalah kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang terintegrasi, di sini bisa dilihat bahwa LRT Jakarta memiliki rasio yang seimbang antara karyawan wanita dan laki-laki, di mana posisinya 1 dibandingkan 2,4. Kemudian juga meningkatkan kompetensi melalui training, dan juga meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja. Bagi ekonomi juga terlihat bahwa 67% tenan di sekitar LRT mengalami peningkatan penjualan. Kemudian juga ada juga peningkatan kontribusi terhadap pajak daerah, dan juga memberikan jaminan pendapatan bagi karyawan meningkat sebesar 24%. Kemudian dari sisi ketahanan lingkungan, 62% mengalami penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian 43% terhadap penurunan untuk total suspended participate di LRT Jakarta. Ini adalah contoh yang kami lakukan di LRT Jakarta. Kasus yang sama atau pengukuran yang sama kami lakukan untuk 2 proyek lain di 2020, yaitu Jakarta International Velodrome dan Jakarta International Stadium. Mungkin demikian paparan dari saya. Baik, Ibu Yuli, terima kasih sudah menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan, dibangun oleh Jakpro dalam menciptakan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan. Ibu, apa sih Bu tantangan utama Jakpro dalam menyeimbangkan antara penugasan dan kepentingan komersial, Bu? Nah, ini tantangan ini memang menarik ya, Bu ya. Kalau misalkan orang awam melihat laporan keuangan Jakpro yang konsolidasi, itu terlihat bottom line kami itu merugi. Nah, tetapi kami berusaha memilah nih. Nah,
berdasarkan PP 54 tahun 2017 mengenai BUMD, itu memang ada regulasi yang mengharuskan pemisahan laporan keuangan untuk proyek penugasan dan proyek komersial. Dan itu kami lakukan. Ternyata terlihat bahwa proyek penugasan kami memang berkontribusi terhadap kerugian, tetapi proyek komersial kami sebenarnya menghasilkan laba. Disinilah terlihat bahwa kerugian konsolidasi Jakpro itu sebenarnya tidak hanya murni dilakukan, tidak hanya murni dari operasional Jakpro, tetapi sebenarnya bisnis komersial kita menghasilkan laba yang secara tidak langsung mensubsidi proyek penugasan. Nah, proyek penugasan itu juga menarik ya, kalau dari sisi keuangan mengalami kerugian gitu ya, karena kalau kita berdiskusi dengan investor atau dengan kreditor, kebetulan saya bagian keuangan gitu ya, mereka akan melihat kok penugasan ini merugi. Ya memang penugasan memang tidak seharusnya memberikan keuntungan, tetapi kami membantu pemerintah DKI Jakarta mengembangkan kota Jakarta. Nah, melalui pengukuran yang tadi saya paparkan, melalui pengukuran secara nominal, kami berusaha menyampaikan informasi tersebut bahwa kerugian secara keuangan, atau kalau di dunia keuangan perbankan itu dunia keuangan itu suka disebut sebagai financial IRR ya, return on investasi dari sisi keuangan, itu kami komplementarikan dengan pengukuran dari sisi sosial. Jadi ada yang namanya social IRR gitu. Tentu social IRR ini pengukurannya macam-macam ya. Yang tadi seperti saya sampaikan, ada efeknya terhadap training karyawan, peningkatan ekonomi di sekitar proyek gitu. Nah, ini yang berusaha kami sandingkan dengan return dari sisi keuangan dan return dari sisi sosial, sehingga kami bisa menyampaikan kepada pemangku kepentingan kita dan kepada publik bahwa inilah sosoknya BUMD, di mana kami menjalankan fungsi komersial, di mana kami menghasilkan laba yang akan mensubsidi proyek penugasan atau fungsi kami sebagai agent of development yang juga bisa diukur dari sisi sosial. Jadi kami tidak hanya membangun, tetapi memang output kami itu terukur juga. Demikian Bunga. Ya, baik. Jadi bisnis komersial ini mensubsidi proyek penugasan ya Ibu ya. Nah, kira-kira tadi begitu. sudah menjawab tantangannya. Nah, apa yang menjadi kunci keberhasilan dari Jakpro sendiri dalam mengembang tugas-tugas pembangunan di Jakarta, Ibu? Oke, kunci keberhasilan kami mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Nasruddin ya, bahwa kita tidak bisa sendiri nih. Jadi tentu saja kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan itu adalah menjadi salah satu kunci utama agar kami bisa menjalankan tugas, memenuhi penugasan kita itu ibaratnya bisa menyerap aspirasi sebagian besar dari pemangku kepentingan. Tentu kita nggak bisa make everybody happy ya gitu loh. Tetapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari komunikasi kami bisa melakukan atau mengimplementasikan pada proyek kami akan lakukan. Dan kemudian yang kedua itu adalah senantiasa berinovasi dan juga didukung dari aspek teknologi, seperti yang tadi sempat kami sampaikan bahwa dengan adanya digitalisasi, yaitu building information modeling dan digital control tower dalam proyek-proyek kami terus bisa meneruskan proyek walaupun di masa pandemi COVID gitu. Proyek itu tidak berhenti, itu proyek tetap berjalan. Dan yang ketiga tentu berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kami berusaha sebanyak mungkin mengemploy tenaga lokal, sebagai contoh dari LRT Jakarta, walaupun keretanya dari Korea, dari awal itu kita tidak memiliki ekspatriat. Jadi karyawan kita itu dikirim ke Korea, mendapatkan beasiswa studi. Jadi seluruh karyawan LRT Jakarta itu karyawan anak bangsa semua. Dan ketika kemarin pandemi COVID, ini saya jadi ngomong banyak, nggak apa-apa ya. Ketika Jakarta International Stadium itu, ketika pandemi COVID membuat di beberapa tempat terisolasi, banyak orang yang mudik ke kampungnya gitu. Di JIS itu bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, mencari data berapa atau siapa saja mandor-mandor di Jakarta yang bisa kami pekerjakan untuk meneruskan proyek Jakarta International Stadium. Jadi proyek itu nggak berhenti, bahkan itu menjadi satu area isolasi tersendiri karena makanannya itu disediakan oleh Koperasi Maju Bersama di dalam sana gitu ya kan. Karyawan mandornya semua dari Jakarta juga. Jadi proyek itu selama pandemi
believe it or not itu tetap jalan gitu, dan monitoringnya tuh bisa dilakukan secara teknologi. Jadi saya bukannya karena saya jakpro saya itu, tapi saya terus terang surprise bahwa actually we can do this gitu loh, dengan komunikasi, kolaborasi semua tuh we can do this gitu loh. Jadi itu yang menurut saya itu kunci keberhasilan kita. Oke. Kunci keberhasilan Jakpro adalah inovasi yang didukung oleh teknologi dan peningkatan SDM, sudah terlihat dari case-nya Jakarta International Stadium itu tadi ya Bu ya. Nah berikutnya Bu, bagaimana orientasi dan rencana Jakpro ke depannya untuk selalu menjalankan program yang menitik beratkan pada program-program berkelanjutan. Selain yang sudah berjalan, saat ini ada proyek LRT, velodrome, dan stadium. Iya. Terima kasih. Nah, strategi berkelanjutan Jakpro itu memang kan kita baru susun 2020 ya Bu. Ini juga kita masih tahap early mungkin ya, untuk Jakpro ini masih tahap early gitu loh, pioneer banget gitu loh. Nah, kedepannya kita memang ingin maju, bahkan kalau bisa kita menjadi differentiator dari BUMD gitu loh. Jadi kita mau menjadi satu contoh bahwa kalau ini bisa dilakukan di BUMD Jakarta, pasti ini juga bisa dilakukan di tempat-tempat lain. Dan tentu proses ini tidak berhenti ya Bu ya, ini adalah perjalanan yang panjang. Nah, SDM kami memang selalu mengikuti training, terutama berkaitan dengan sustainability, kemudian juga dengan didukung oleh SOP yang tepat, kami juga mengusahakan agar proses ini tidak berhenti, tapi proses ini akan berkelanjutan. 3 proyek yang menjadi contoh dalam hal ini LRT, Jakarta International Stadium, dan Jakarta Velodrome, itu hanya menjadi 3 proyek pertama. Berikutnya di 2021, kami merencana akan menambah lagi nih proyek yang diukur. Jadi setiap tahun kami berusaha untuk menambah proyek yang terukur, karena tentu kalau kita bilang bahwa oh kita ini berkontribusi as simple as kualitatif, tetapi ketika apa yang kita lakukan itu bisa terukur dengan angka, itu kan ya lebih afdol ya Bu ya gitu loh. Kita berkontribusi sebesar sekian, itu memang didukung dengan data dan fakta, dan kami menyusun SOP-nya, kami meningkatkan juga, melakukan training pada karyawan kami, bahkan kami ingin pelan-pelan bertambah. 2021 ini kelihatannya kita akan menambah 2 proyek yang diukur, kemudian bertambah lagi sehingga ujungnya semoga semua proyek kami bisa terukur dan masyarakat serta pemangku kepentingan bisa melihat hasilnya. Oke, ditunggu Ibu 2 proyek berikutnya setelah LRT sudah, Jakarta Velodrome di Jakarta International Stadium. Rencananya kapan ini Bu akan urung? Tahun depan mungkin kita akan mengukur berkaitan dengan pengelolaan sampah Bu. Kebetulan kami mendapatkan juga pengelolaan sampah, itu menjadi salah satu pilar kami juga. Kemudian juga kita ada yang tadi yang saya sampaikan SCUT, dan juga ada pantai. Nah kita lagi memilah-milah mana nih 2 proyek dari 3 yang kita lakukan ini yang kita bisa ukur gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Yuli. Nanti kita tahan dulu, kita akan berbincang kembali di sesi tanya jawab. Setelah kita mendengar sudut pandang dari pengamat, kemudian Pemprov dan juga BUMD, sekarang kita lengkapi dengan sudut pandang dari praktisi arsitektur. Sudah ada Pak Tio Prasetyo Adi, Managing Director PDW Architect. Halo Pak Tio, apa kabar? Baik, selamat sore. Oke, Pak Tio masih berkaitan erat nih dengan tren pembangunan berkelanjutan. Pak Tio sendiri aktif mendorong pengembangan gedung atau bangunan hijau. Apa sebenarnya konsep bangunan hijau ini, Pak? Ya, konsep bangunan hijau ini sendiri adalah sebenarnya tentang efisiensi ya. Jadi kalau kita bicara bangunan hijau itu mahal, itu sebenarnya mungkin awal gitu. Tapi untuk long term, untuk jangka panjang tentu akan sangat baik untuk semuanya gitu ya. Jadi kalau kita bicara bangunan hijau, ini saya sambil ini ya. Ya, silakan. Ya, karena efek bangunan gedung sendiri, air, konsumsi air, emisi CO2, kemudian konsumsi energi. Nah, kalau kita bicara tentang bangunan hijau, tentu ada 6 aspek ini tentang tapak, efisiensi tapak. Jadi termasuk tadi dekat dengan transportasi publik, kemudian yang bobot paling besar karena isunya sekarang adalah perubahan iklim adalah energi efisiensi. Kemudian tentang air juga, air selain efisiensi juga bagaimana menata kelola air supaya air yang berkah ini nggak jadi bencana. Kalau sekarang kan jadi bencana banjir, banyak hal yang bisa dilakukan, membuat kolam resapan, sumber resapan, kemudian juga dari material, isu circular economy, terus kemudian ada tentang kualitas polusi.
outdoor dan indoor, dan bagaimana bangunan-bangunan tersebut beroperasi sebenarnya. Jadi ada 6 aspek ini yang mungkin jadi penting gitu ya. Dan salah satu ini kami juga berafiliasi dengan World GBC, bahwa yang paling penting adalah sebenarnya energi efisiensi dulu. Kalau kita bicara tentang energi efisiensi dulu sebelum kita pakai renewable dan lain-lain gitu ya. Jadi menurunkan demand dulu, terutama kota besar seperti Jakarta ini. Kira-kira itu. Oke. 6 aspek penting ya tadi dari konsep bangunan hijau. Sebagai pendiri Green Council Indonesia, bagaimana Pak dampak bangunan hijau ini bagi Jakarta khususnya? Dampaknya tentu positif. Pemprov DKI salah satu yang pelopor sebenarnya ya, dibanding bahkan dibanding ya bersamaan lah dengan nasional. Tapi jadi satu provinsi yang jadi pelopor atau daerah yang jadi pelopor untuk mengeluarkan peraturan bangunan gedung hijau, dan tentunya dampaknya juga sudah terasa gitu ya sekarang ya, walaupun enggak, karena kalau kita bicara tentang apa namanya tentang transformasi tentu tidak ujuk-ujuk terjadi gitu, tahu-tahu banjir hilang, itu kan nggak akan terjadi karena tidak hanya isu bangunan gedung hijau, tapi kita bisa lihat bahwa dampak positifnya ini hanya bangunan yang disertifikasi dan hanya sekitar 100-an gitu. Sementara di Pemprov DKI sejak 2013 sudah diterapkan apa namanya pergub mengenai bangunan gedung hijau yang terus berkembang dan selalu berubah, selalu apa namanya improve gitu ya, selalu berkembang. Dari 100 gedung yang dinilai aja, ini belum yang ribuan yang diukur ya, itu udah ada penghematan energi 250 juta kWh per tahun, 250 giga per tahun gitu ya. Kemudian penghematan air dan pengurangan emisi CO2. Jadi dampaknya sebenarnya sangat besar sekali, dan itu bisa berdampak ke ini, ke apa namanya ekonomi juga. Tadi Ibu Yuliantina sudah menjelaskan bahwa dampak ekonominya sangat besar. Jadi kita mau berbuat baik, ternyata juga ada efek positif dari sisi ekonomi dan kesehatan masyarakat juga gitu. Efek jangka panjangnya adalah ekonomi dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk Jakarta sendiri sejauh ini penilaian dari Mas Tio sudah seberapa banyak yang menggunakan konsep bangunan hijau? Ya, kami pernah menghitung secara kasar gitu ya. Kalau kebetulan saya juga banyak bantu Pemprov DKI juga di tim ahli bangunan gedung untuk arsitektur dan perkotaan di Jakarta. Setiap waktu ekonomi kita masih bagus sebelum pandemi itu bisa ada setiap minggu ada 5 proyek baru gitu ya, bangunan tinggi gitu. Setelah dihitung-hitung ya di satu sisi ada bangunan baru yang harus mengikuti pergub atau bahkan mengikuti standar-standar bangunan gedung hijau. Di sisi lain ada bangunan yang existing, ada bangunan yang sudah dibangun gitu. Ada sekitar, kalau bangunan kita bicara bangunan tinggi di luar rumah tinggal dan ruko dan lain-lain itu ada sekitar ada 1000-an lah, hampir 1000 lebih gitu, yang harus diperbaiki gitu ya, hotel, perkantoran, apartemen dan lain-lain. Kalau untuk mencapai satu kota yang berkelanjutan memang belum, tapi langkah-langkah yang dilakukan sudah menuju ke situ gitu, dengan memberi ruang terbuka publik. Yang harus kita ingat selain lingkungan, kita juga ini sejalan dengan pemerintahan sekarang juga, kita harus membangun warganya gitu, harus membangun kotanya, termasuk dengan infrastruktur tadi yang disebutkan LRT, MRT gitu ya. Dan apa namanya infrastruktur itu tidak hanya untuk membangun kotanya saja, tapi juga harus ada partisipasi dari warganya supaya tujuan sustainability itu tercapai gitu. Oke. Mengajak warganya juga ya. Nah, bisa dikatakan megapolitan seperti Jakarta ini menyedot banyak sekali sumber daya, mulai dari energi hingga air, serta menghasilkan banyak sekali sampah atau limbah. Bagaimana prinsip membangun dan mengembangkan kota yang berkelanjutan dan layak huni untuk masyarakat sendiri? Ya, tadi sudah disebutkan beberapa hal itu sebenarnya aspek dari
bangunan gedung hijau ya. Kalau karena profesi juga, karena praktek juga, kita sebenarnya hal-hal tersebut kita bicara tentang urban design ya. Jadi yang pertama tadi sudah disebut juga oleh Bapak Kepala Bapeda dan Bu Liantini juga tentang urban design. Kalau kita lihat urban design ukurannya 8 aspek ini, tentang bahwa Jakarta harus orang harus nyaman berjalan, karena unit terkecil bukan mobil, kendaraan bermotor, tapi pejalan kaki. Ini kita lihat salah satu hasil pembangunan di Pemprov DKI ada mungkin nggak banyak yang udah tahu, tapi ini penghubung antara MRT dan yang gambar yang paling kanan itu yang ungu, antara MRT dan kereta komuter Indonesia. Jadi kemudian secara ini juga timbul ada street artist, kemudian orang juga mulai apresiasi gitu. Itulah pembangunan-pembangunan yang nyata yang sudah ada di Jakarta. Kemudian ya tentu kita di negara 2 musim, saya mengutip dari rekan saya arsitek juga Yuri Antar, kita negara sebenarnya masyarakat itu masyarakat outdoor gitu ya. Jadi memang sekarang kan kita diinternalisasi dengan AC dan lain-lain, dan ini sudah dimulai sejak tahun 2004 waktu pertama kali Transjakarta atau busway dulu diterapkan bahwa kalau ada busway, apa sih yang prasyarat utama ya, kalau kamu kita turun dari haltenya nggak ada penghubungnya, orangnya mau kemana? Akhirnya dibikin pejalan kaki yang nyaman, dan kemudian ditingkatkan dengan adanya LRT, MRT, karena dia bisa selain di permukaan jalan, dia bisa juga di bawah tanah. Kemudian open space, kami sedang kerjasama dengan salah satu BUMD juga yang akan membuka, karena kawasan industri sudah keluar Jakarta semua, membuka 90 hektar lahan baru hijau di Jakarta. Patungan antara BUMN dan BUMD. Kemudian ada patungan antara, ya ini juga sangat penting, public open space, bahwa manusia perlu ruang terbuka untuk, ya tadi masyarakat kita masyarakat outdoor sebenarnya. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu AC. Kalau di Eropa sana, di Jepang, di Korea, orang pakai AC dia bisa mati pada saat winter, musim dingin. Kalau di kita sebenarnya karena teknologi aja gitu. Terus ruang terbuka hijau juga salah satu ukuran yang penting. Kemudian tadi sudah disebut juga transit oriented development, dia jadi mengintegrasikan satu kawasan. Kami juga bekerja sama dengan, sebagai praktisi bekerja sama dengan MRT dan KAI untuk buat satu badan baru yang inisiatif dari Gubernur dan Kementerian BUMN, bahwa penting bahwa selain MRT, moda-moda lain seperti LRT, Transjakarta juga terhubung. Jadi Jakarta sebagai megapolitan yang tadi disebut terhubung gitu. Kami juga sedang bantu Pemprov yang hubungannya tadi dengan rumah susun. Dia rumah susun nggak harus, memang ada baiknya rumah susun di tengah kota, tapi rumah susun yang di Jakarta Timur, Jakarta Utara bisa terhubung dengan baik dengan adanya konsep TOD ini. Kemudian bagaimana timbulnya kawasan komersial, karena begitu ada TOD disambungkan, kemudian ada peluang, di situ ada peluang untuk kawasan komersial yang ya ini lagi lebih terbuka. Kemudian yang sering sengaja terlupakan gitu, apalagi kalau di sektor swasta, adalah sektor informal. Kami juga pernah membuat satu di gedung BUMN, salah satu gedung BUMN, merumahkan atau memberikan tempat sebenarnya di sektor informal ini, dan ini timbul juga peluang ini timbul karena ada keterhubungan tadi gitu ya. Kemudian melihat ke tepi air gitu, air sungai itu bukan tempat sampah tapi adalah halaman muka gitu. Itu yang mungkin harus masih banyak dikejar. Yang sekarang sudah terjadi adalah di Pantai Utara, udah mulai lah orang apresiasi, kan kita sering lihat di Instagram ya, satu daerah yang dikembangkan oleh swasta, tapi itu kontrolnya memang sebenarnya dari Pemda, dan itu dikontrol dalam satu kita sebut paduan rancang kota yang sifatnya sebenarnya peraturan gubernur. Jadi di Jakarta ini udah ada berapa belas panduan rancang kota yang menyebabkan kota kita, yang membuat kota kita bisa lebih baik dan infrastrukturnya terintegrasi. Kira-kira begitu ya. Kalau masalah sampah memang jadi satu masalah besar yang tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah pengelolaan administrasi dan regulasi sebenarnya. Jadi hal-hal yang tersebut mungkin harus satu persatu ditangani gitu ya. Terima kasih. Oke, agak panjang jadinya. Nggak masalah. Tadi disebutkan 8 aspek urban design. Nah, boleh dijabarkan?
Ya, 8 aspek urban design itu yang tadi saya sampaikan melalui slide ini tadi ya. Tapi nanti kami coba saya tayangkan lagi. Boleh? Ya, yang tadi walkability, permeability. Jadi selain kalau selama ini kan kita pejalan kaki itu ngalah dari ini ya, dari apa namanya, dari kendaraan bermotor. Kalau sekarang justru dibalik gitu ya, bagaimana orang jalan kaki, ya? pejalan kaki diutamakan, pesepeda diutamakan gitu, dan mereka sebenarnya yang salah satu yang paling penting adalah the last mile istilahnya ya. Jadi kalau orang udah naik MRT, kan dia nggak door to door. Bedanya antara naik motor atau naik mobil pribadi dengan MRT adalah atau kendaraan umum atau bus gitu ya, adalah door to door. Kayak last mile-nya ini yang penting sebenarnya, yang selama ini dilupakan, nggak hanya di Jakarta tapi kota-kota Indonesia. Nah, setelah ada walkability, permeability ini, tentunya the last mile-nya ini tertangani gitu. Dan bagaimana orang jalan atau naik sepeda atau naik kendaraan umum, shared economy ya. Jadi dengan kendaraan online itu sebenarnya shared economy, semua berbagi gitu. Nah, kalau ada orang udah terhubung gitu, tentu mereka perlu terjadi open space gitu. Nah, open space itu open space yang apa? Ada yang perkerasan, ada yang hijau juga, taman gitu. Orang jadi nggak usah jauh-jauh ke puncak, ke Bogor untuk rekreasi, ke mana? Ke kebun raya gitu ya. Jakarta kalau jadi ini ya, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung akan punya ruang terbuka hijau baru 90 hektar yang fungsinya banyak sekali gitu. Itu mungkin ini lain lagi ya, topik lain lagi. Nah, selain green space tadi ada kemudian timbul urban farming yang secara organik sebenarnya sudah ada, tapi kita nggak pernah lihat aja karena tersembunyi di belakangnya gedung-gedung ruko, gedung-gedung itu. Kalau kita lihat pakai drone, Jakarta tuh masih ada sawah, masih ada orang piara sapi, peternakan, dan daerahnya bukan nggak main-main, bukan di pinggiran tapi di daerah segitiga emas gitu. Kalau sempat lihat gitu ya, dan saya udah lihat sendiri karena kita memang survei gitu ya. Kemudian transit oriented development adalah prasyarat tadi itu ya, untuk kita terlambat 30 tahun mungkin, karena sejak dari tahun 70 sudah direncanakan. Dari situ timbul opportunity tadi. Dari sisi urban design ada commercial area yang mix antara commercial shops, terus kantor, dan termasuk apartemen, hotel, dan juga sektor informal tadi. Terus yang kemudian yang ke-8 adalah bagaimana kita memanfaatkan di negara-negara lain, di Singapura aja, di Sydney, di Bangkok gitu ya, di kota lain. Waterfront adalah prime area. Kalau kita di sini tempat buang sampah gitu. Nah, ini juga udah mulai berubah lah, yang tadi saya sampaikan. Oke, berbicara soal contoh keberhasilan inisiatif kota berkelanjutan yang bisa diadaptasi oleh Jakarta dari negara lain, kira-kira contoh apa yang bisa diambil dari negara lain atau negara tetangga, Mas Tio? Tentu ya saya cenderung untuk lihat negara-negara yang atau kota-kota yang mendapat peringkat most livable city. Itu hanya setiap tahun tuh berganti hanya di 2 negara, satu di 2 daerah, satu di Skandinavia, yang kedua di Australia dan New Zealand. Itu berganti-ganti itu aja. Kenapa? Karena negaranya kotanya. Ini kita bicara kota ya, Melbourne, Sydney, Copenhagen, Swedia kalau nggak salah, Helsinki gitu. Karena mereka memang warganya bahagia, mereka punya ruang terbuka, secara social cohesionnya mereka ini. Saya sendiri punya kesempatan sempat training di Copenhagen, yang kita kira orang Skandinavia itu individual, ternyata enggak. Mereka ternyata juga punya social cohesion atau ikatan sosial yang tinggi gitu. Mereka masih orientasi keluarganya masih besar gitu, dan lain-lain. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, ini mungkin juga beda-beda punya pendapat masing-masing ya. Tapi kota-kota seperti Sydney, Melbourne, kemudian Copenhagen, Oslo, Swedia itu mungkin bisa jadi satu
acuan gitu. Dan Amsterdam untuk pesepedanya, Amsterdam dan Copenhagen selalu jadi nomor 1 dan 2 gitu ya untuk kota yang yang kota pesepeda lah ya, dan infrastrukturnya cukup lengkap gitu. Dan indikatornya bukan dari infrastruktur tapi dari kebahagiaan warganya. Dan sekarang Ikatan Ahli Perencana Indonesia IAP juga sudah membuat barometer tersebut untuk kota-kota di Indonesia ya, kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, itu dia negara-negara yang mungkin bisa kita contoh gitu ya, diadaptasi di Jakarta. Nah, kalau menurut sayangnya bukan tropis. Sayangnya bukan tropis yang tadi saya beri contoh. Mungkin saya kenapa nggak Singapura, karena Singapura mungkin baik untuk ya ini mungkin pendapat rada pribadi ya, baik untuk pengunjung tapi warganya belum tentu bahagia. Ini pengamatan saya aja sih. Oke. Mas Tio, prediksi Anda sendiri, tren konsep bangunan hijau di Jakarta ke depan seperti apa? Apakah ini menjadi pilihan atau justru keharusan? Ya bukan pilihan sih sebenarnya. Dan kami di Green Building Council, kami tidak pernah bicara tentang bangunan gedung hijau sebagai tren, tapi lebih ke pengarus utamaan sebenarnya. Karena sebenarnya di praktek-praktek pengembangan kota yang di zaman sebelum kemerdekaan sampai awal tahun 70-an waktu belum ada booming minyak bumi, karena itu kita kaya sekali, akhirnya visi waktu itu adalah kota untuk mobil, jadi semua di skalanya untuk mobil. Kita harus kembali lagi, kita harus transformasi. Sekarang eranya zero carbon, low carbon sampai zero carbon. 2050 kita harus mencapai target itu. 2030 semua bangunan baru harus net zero, artinya dia tidak mengeluarkan emisi, dia bisa konsumsi tapi dia juga harus menghasilkan energi. Jadi itu merupakan satu keniscayaan, suatu keharusan bahwa kita harus kembali ke, kalau enggak kita harus menemukan sumber daya yang baru lagi untuk bumi ini gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat penting ke depannya. Pemprov Jakarta, Jakpro ya, tadi sudah disampaikan juga, sudah mencontohkan gitu. Saya juga ada slide-slide-nya. Mas Tio, halo. Ada sedikit kendala sepertinya di jaringan Mas Tio. Halo, masih terhubung? Oke. Baik, kita masih mencoba menghubungi Mas Tio untuk berbincang lebih lanjut dari sudut pandang praktisi arsitektur, Tio Prasetyo Adi, Managing Director PDW Arsitek. Oke, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, apakah sudah ada yang masuk? Bagaimana Oke, baik, sudah terhubung? Baik, Pak Tio, sambil kita masih mencoba menghubungi, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Ibu Yulianti, ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu. Penanya dari Andini Eka Hapsari. Sangat menarik mengetahui Jakpro sudah menyusun Sustainability Report. Bagaimana pengalaman mengimplementasikan ESG di Jakpro, Ibu? Tantangan apa yang dihadapi terkait dengan pengarus utamakan ESG pada strategic planning dan cascading-nya ke elemen perusahaan. Silakan Ibu Yuli. Ya, terima kasih Bunga, terima kasih Andini atas pertanyaannya, menarik sekali. Memang untuk Jakpro, ketika pertama kali kita mau menyusun sustainability report, ini adalah suatu hal yang baru bagi kami. Ini tuh adalah masih langkah early stage banget lah untuk kami gitu. Nah, dalam pelaksanaan proyek-proyek kami, tentu biasanya kami menyisihkan anggaran untuk kegiatan CSR dan sebagainya. Tetapi ketika kami sudah mulai mengetahui atau mulai mempelajari mengenai sustainability report, ternyata ESG itu tidak hanya sekadar CSR gitu, tidak hanya sekadar CSR, tapi lebih dari itu. Lebih daripada sekadar CSR, bagaimana kita bisa meningkatkan
kompetensi karyawan kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup di sekitar masyarakat kita, bukan hanya sekedar memberikan donasi gitu, tetapi lebih daripada itu. Nah, contoh yang paling utama itu yang kami terapkan, yang kita mendapatkan CSR Award itu adalah ketika kami melakukan Resettlement Action Plan atau pemindahan lokasi untuk warga di sekitar Kampung Bayam yang terdampak dengan adanya pembangunan proyek Jakarta International Stadium. Tentu pemindahan itu tidak mudah ya, karena mereka yang sudah lama di sekitar situ gitu tiba-tiba harus pindah karena harus adanya pembangunan proyek. Tetapi yang kami lakukan adalah kami melakukan sosialisasi, kami melakukan edukasi, dan kami tidak hanya sekedar memindahkan, tetapi kami menyediakan satu lokasi di mana mereka bisa pindah dan bisa menjalani kehidupannya, dan juga bahkan bisa membentuk satu koperasi yang sebenarnya mensuplai makanan atau dalam bentuk kantin bagi keberlanjutan pegawai di Jakarta International Stadium. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kami melakukan kegiatan sosial, tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi keberlanjutannya baik terhadap dampak terhadap warga itu tersendiri dan juga berkaitan dengan proyek kami, sehingga sama-sama kita tuh meningkat lah ya, proyek kami tidak hanya membangun proyek, tapi kami juga meningkatkan warga di sekitar kita. Nah, tentu bagi Jakpro tantangannya banyak, terutama data ya. Ketika kami melakukan pengukuran pertama kali, kita lemah dari sisi data. Contoh ketika mengukur velodrome atau LRT Jakarta. Ketika dulu kita memulai di 2018, nggak kepikiran tuh tahun ini kita bakal ukur gitu loh. Jadi kita nggak tahu dulu itu penumpangnya berapa sih, dulu sebelum ada LRT itu kemacetannya berapa dan sekarang berapa. Nah, itu struggling kita yang memakan waktu cukup lama itu berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, tetapi begitu kita mulai, menarik sekali karena ternyata apa yang kami lakukan itu banyak dilihat oleh anak-anak perusahaan kita gitu, yang sebenarnya tidak terukur, tapi mereka pengen tahu, ternyata itu menarik ya bisa diukur ya, karena bagi kalangan saya keuangan ya, dari kalangan investor, kreditur itu sudah mulai banyak ke arah sustainability, dan itu menarik sekali gitu loh. Jadi kami berusaha mengembangkan, kami menerapkan contoh kita dengan formulir-formulir yang ada. Ini loh yang kita lakukan, ini loh data yang dibutuhkan gitu. Melakukan training untuk proyek-proyek kita, sehingga proyek-proyek yang baru pun mengimplementasikan apa yang sudah pernah kami lakukan. Jadi apa yang kita menjadi lakukan itu menjadi benchmark, dan benchmark ini tentu harus terus diupdate ya. Jadi kita nggak puas dengan benchmark yang ada, setiap tahun kita diupdate, dan tentu saja kritik buat kami itu adalah masukan yang membangun. Jadi kritik apapun kami terima sehingga kita bisa sama-sama maju lebih baik itu. Kita selalu berusaha mencari lesson learn dari apa yang sudah kita lakukan, menjadikan itu benchmark dan terus berimprovisasi, bukan hanya di proyek yang sudah dijalankan, tapi juga proyek-proyek baru, dan bukan hanya di Jakpro Holding aja, tapi juga ke anak usaha, bahkan ke afiliasi kami. Mungkin demikian, semoga bisa membantu. Andini. Oke, terima kasih Bu Yulianti atas jawabannya. Semoga terjawab Ibu Andini. Dan kita ke pertanyaan berikutnya ditujukan untuk Pak Tri. Pak Tri, untuk pihak Bapeda DKI Jakarta, bagaimana target rencana tata kelola Provinsi DKI ke depan mengenai pembangunan fasilitas umum secara berkelanjutan? Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Pertama, sesuai dengan visi Jakarta adalah kita mau jadi kota maju yang lestari. Kalau kita udah bilang lestari berarti memang berkelanjutan. Yang poin kedua, visi Jakarta menyampaikan bahwa apabila kita lestari dan berbudaya, itu harus yang namanya keterlibatan warga masyarakat masuk di posisi itu. Untuk apa? Untuk menuju yang namanya kesejahteraan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depannya Jakarta tetap mengarahkan yang namanya Sustainable Development Goals untuk menjadi visi ke depan dalam hal perencanaan programnya. Itu yang pertama. Yang poin kedua, pada saat kita ingin menjabarkan yang namanya lestari dan sustain, keterlibatan warga masyarakat menjadi corongnya. Arahan Pak Gubernur jelas. Pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu program yang baru, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat itu. Karena apa? Kondisi masyarakat berbeda, situasi berbeda, momentumnya berbeda, kebutuhannya pasti berbeda.
Oleh karena itu, saya berharap dan juga mungkin ke depannya dalam fase-fase berikutnya, program perencanaan itu harus berbasis kebutuhan warga masyarakatnya. Namun, kita punya koridor. Koridor apa? Koridor-koridor yang dalam tanda RPJPD kita di DKI Jakarta sama seperti di nasional, punya yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah dan jangka panjang. Ada yang menengah 5 tahun dan jangka panjangnya 25 tahun. Nah, basisnya di situ, namun di periode 5 tahun ini yang namanya sustainable menjadi satu kesatuan. Yang namanya sustainable, lestari, perlu keterlibatan. Dan yang terakhir, yang namanya keterlibatan berbasis pada kebutuhan warga masyarakat itu, dimensi itu, dan di waktu itu. Karena kebutuhan masyarakat di masa ini dan di masa 5 tahun dan 10 tahun pasti berbeda. Jadi penyesuaian akan selalu dilakukan, based on-nya adalah kebutuhan masyarakat dan aktivitas warga kotanya. Demikian Ibu, terima kasih. Oke. Pak Tri, berbasis kebutuhan masyarakat sesuai koridor ada jangka pendek, jangka panjang. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, jangka pendeknya seperti apa dan jangka panjangnya seperti apa? Baik, jangka pendek itu adalah jangka 5 tahunan sesuai dengan komitmen gubernur terpilih. Komitmen gubernur terpilih itu akan melihat dari RPJPD kita, yang mana Jakarta setiap daerah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berdiri dari 25 tahun ke depan. Jakarta punya RPJPD yang akan berakhir di tahun 2025. Oleh karena itu, target-target itu akan disesuaikan, tapi yang harus selalu diingat adalah, yang saya lihat dari visi kita memang cocok sekali, lestari dan keterlibatan. Jadi jangan sampai yang namanya program perencanaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program yang baik adalah program yang disesuaikan dengan end user-nya, penggunanya. Makanya dalam hal perencanaan pembangunan di daerah maupun di nasional, ada yang namanya musyawarah rencana pembangunan, musrenbang. Ini yang sebetulnya harus disampaikan oleh warga masyarakat, mau dibawa kemana sih kebutuhan mereka, untuk dianggarkan, untuk dikerjakan, untuk dikolaborasikan bersama. Kenapa? Karena pembangunan kota pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan aktivitas warga kotanya. Kembalinya di posisi seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya berharap di posisi ini adalah peran serta warga masyarakat mencirikan kota yang maju. Kenapa? Peran serta masyarakat akan memperlihatkan, memberitahukan pengelola, kolaborator, pemerintah bahwa kebutuhan mereka adalah 1, 2, dan 3. Dan tugas kami di pemerintah mengkolaborasikan. Apa itu? Kebutuhan sarana prasarana aktivitas warga kotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Pak, ini ada pertanyaan mengenai Urban 20 di mana nanti akan diikuti oleh gubernur dan wali kota dari berbagai negara. Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa Pak, dan bagi Pak Tri sendiri perhelatan ini mempunyai makna apa Pak? Baik, pada prinsipnya Pak Gubernur sangat mengapresiasi yang namanya pertemuan-pertemuan dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara persahabatan kita. Kenapa? Karena di situ terjadi yang namanya percampuran dan transfer knowledge antara kita dengan mereka. Jadi di posisi ini konsentrasi kita tetap sama, yaitu yang namanya kesetaraan, yang namanya lingkungan, yang namanya ruang bersama, dan yang terakhir, apa itu? Kolaborasi. Pak Gubernur selalu mengamanatkan bahwa pemerintah mengkolaborasikan warganya. Pemerintah menginisiasi sesuai keinginan warganya. Itu yang menjadi penting. Selalu kita lupakan bahwa kolaborator itu memikirkan programnya sendiri, tidak. Kolaborator itu adalah berkomunikasi dengan warganya selaku penerima manfaat untuk menyampaikan, untuk menginformasikan apa yang perlu kita lakukan bersama. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa kebutuhan bersama, pelaksanaan pembangunan bersama, dan pemanfaatan bersama itu yang selalu coba kita implementasikan. Contoh kasus adalah bagaimana transportasi massal kita, mulai dari MRT, Transjakarta, kalau kita buat baik namun masyarakat tidak berpartisipasi akan sia-sia. Jadi kembali lagi ke konsep awal, pemerintah selaku kolaborator mencari, menginformasikan,
berkomunikasi dengan warganya, apa yang paling dibutuhkan. Itu yang akan kita terapkan bersama dengan kesepakatan bersama dan beraktivitas bersama untuk mewujudkan hal-hal yang sudah kita sepakati bersama. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Kebutuhan bersama, pemanfaatan bersama, mari kita berkolaborasi. Kita tutup sesi tanya jawab ini sebelum kita menutup diskusi kita sore ini. Marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menyadari bersama bahwa lingkungan yang sekarang kita tinggali adalah lingkungan yang kita pinjam dari generasi anak-anak kita di masa depan. Jadi tanggung jawab kita untuk memastikan agar lingkungan yang ada sekarang ini kita kembalikan dalam kondisi yang layak dan apalagi lebih baik kepada generasi masa depan. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada Jakarta Propertindo yang menjadikan kebijakan berkelanjutan di perkotaan, urban sustainability, sebagai dasar dalam melakukan pembangunan. Hal itu muncul dalam webinar Outlook 2022 Urban Sustainability, Tren Masa Depan Perkotaan. Sebuah forum diskusi yang patut untuk disimak karena akan mengkaji berbagai paradigma dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dan salah satu contoh dari begitu banyak bangunan perkotaan berkelanjutan di kerjakan Jakpro adalah Stadion Kebanggaan kita bersama, Jakarta International Stadium. Stadion berstandar FIFA ini merupakan ruang publik pertama yang meraih sertifikat Green Building dengan standar tertinggi, yaitu Platinum. Dan pembangunan Jakarta International Stadium ini juga kira dapat dijadikan sebagai tren dan motivasi untuk menghadirkan lebih banyak pembangunan yang mengedepankan aspek berkelanjutan. Sehingga generasi di masa depan nantinya dapat dengan bangga berkata bahwa generasi kami di masa lalu, tepatnya di tahun 2020-an ini, sudah memikirkan dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Demikian dari kami, semoga webinar berlangsung dengan lancar, sukses, interaktif, banyak tukar pikiran, memberikan manfaat bagi semua. Selamat mengikuti webinar Indonesia Outlook 2022, Urban Sustainability, Tren Masa Depan Perkotaan. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan atas keynote speech yang disampaikan. Baiklah, kita kembali ke para panelis, Ibu Yuli, kemudian Pak Tri dan juga Pak Tio. Saya ingin mendengar closing statement. Yang pertama dari Ibu Yuli terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bunga. Dari Jakpro kita sangat bangga ya gitu bahwa kami sudah menginisiasi sustainability report dan pengukuran outcome. Semoga ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan ini, mengimplementasikan bagi proyek-proyek, meneruskan kompetensi ini bagi penerus-penerus bangsa, karena mungkin saya sendiri tidak akan selamanya ada di Jakpro, tetapi anak-anak yang masih muda ini yang menjadi peserta di sini mungkin akan menjadi salah satu penerus gitu, dan praktek ini semoga bisa dicontoh, ditiru di tempat-tempat lain. Walaupun kami masih baru mulai, walaupun kami masih memerlukan kritikan dan masukan, kita akan terima dengan lapang dada demi kemajuan kita semua bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuliantina Wangsa Wiguna, Direktur Keuangan Jakpro. Sekarang saya mau menuju ke Pak Tio Prasetyo Adi, Managing Director PDW Arsitek. Silakan Pak Tio, closing statement. Baik, terima kasih. Saya mengajak semua warga berpartisipasi, terutama di sektor industri konstruksi, untuk membangun secara benar, mengikuti prinsip-prinsip selain green building, juga pembangunan perkotaan dengan benar dan sesuai dengan Sustainable Development Goals yang tadi juga sudah disampaikan. Dan mari sama-sama bertransformasi, jadi contoh juga untuk seluruh Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tio. Sekarang saya mau menuju ke Wakil Kepala Bapeda DKI Jakarta, Bapak Tri. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya untuk Bapak Ibu sekalian, yang namanya partisipasi harus kita lewati. Yang namanya kolaborasi harus kita jalankan. Dan yang terakhir adalah unsur pembangunan adalah untuk kita.
Pembangunan bukan untuk pemerintah, bukan. Tapi pembangunan untuk kita, untuk memudahkan aktivitas, memudahkan perekonomian, dan memudahkan warga masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, berpartisipasi, berkolaborasi, bangun kota seakan-akan kota itu milik kita bersama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Aplaus untuk para narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu Yuli, Pak Tio, dan juga Pak Tri yang sudah berbagi insight mengenai Urban Sustainability Jakarta, bagaimana kita memperbaiki tingkat layak huni, mendorong berbagai inovasi dan menurunkan dampak buruk lingkungan. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu. Sahabat Kata Data, sejak dulu gemerlap kota seperti kawanan laron yang datang merubung lampu selalu mengundang manusia untuk menghampiri. Jika tidak dikelola dengan baik, ekspansi kawasan perkotaan akan mengakibatkan implikasi sosial ekonomi bagi warga maupun pemerintah. Kebijakan keberlanjutan perkotaan Urban Sustainability ini mendorong terjadinya revitalisasi di berbagai wilayah. Kemudian memperbaiki tingkat layak huni, mendorong berbagai inovasi dan menurunkan dampak buruk lingkungan. Hal tersebut secara bersamaan juga memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial di wilayah sekitar. Jakarta telah melakukan ikhtiar untuk pembenahan agar terwujudnya hal tersebut. Berbagai tata kelola pembangunan terpadu telah diwujudkan di Jakarta. Semua itu tentunya dilakukan agar kota ini dapat berlandaskan urban sustainability dalam menciptakan Jakarta Livable City. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber atas waktu dan insight-nya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Tentunya terima kasih juga kepada para sahabat Kata Data yang telah menyaksikan program Indonesia Outlook 2022 Urban Sustainability, Tren Masa Depan Perkotaan. Saya Bunga Harumdani undur diri beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data. Mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.